tandus ini Tuhan. Kami membutuhkan aliran air sungai kehidupan Kau curahkan bagi kami hari ini Tuhan. Siang pagi ini kembali kami datang untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan. Memohon ampun segala kurangan kelemahan kami, sucikan melayakkan kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, untuk datang menyembah-Mu Tuhan, bertumbuh semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ada satu waktu menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan Tuhan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama Tuhan, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis semakin keras juga menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menggoda, merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami suruh semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang berkuasa, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, kembali kita datang pagi ini sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman. Kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab. Pagi ini kita masuk pada Injil Lukas, Injil yang ketiga, atau kitab yang ketiga di Perjanjian Baru. Lukas pasal 1. Kita akan bagi menjadi 2 kali pembacaan. Pagi ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 37. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian istrinya mengandung, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan meruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, puji Tuhan, yang bacaan kita pagi ini 3 perikop ya kita baca pagi ini. Ini menunjuk ya Allah Tritunggal, menjadi kerinduan dari Tuhan bahwa kita manusia ini yang sudah rusak, ya, gambar Allah yang sudah rusak dalam diri kita. Tuhan rindu untuk kita bisa kembali ke gambar semula, untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ya, sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia yang di Taman Eden diciptakan Tuhan itu adalah manusia yang serupa segambar dengan Tuhan. Yaitu karena dosa, gambar itu sudah rusak,
dan manusia dibuang ke bumi ini, bumi yang telah terkutuk ya, oleh karena dosa ini. Ya, puji Tuhan. Dan ya, Tuhan Allah menempatkan ya, kerub ya, yang berjaga-jaga ke jalan ya, kehidupan itu ya, ke pohon kehidupan, menjaga supaya manusia jangan kembali lagi ke Firdaus ya. Jadi ya, sebenarnya kalau kita melihat itu dalam kitab Kejadian, itu suatu kemustahilan. Tidak ada harapan, suatu mustahil bahwa manusia akan kembali ke Taman Eden ya. Sepertinya ya, manusia cuma mau diam terus di muka bumi ini sampai bumi ini hancur. Tetapi Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ke Firdaus, sampai kembali untuk menuju Yerusalem baru, surga yang kekal. Nah, sebabnya pembacaan kita pagi ini mengenai kedatangan dari Mesias ya, yang datang ya, oleh karena kasih Allah yang besar bagi dunia ini, bagi manusia yang berdosa, manusia yang sudah terkutuk ini, supaya bisa kembali ke Firdaus ya, lewat kedatangan ya, Mesias, Yesus ya, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, di sini kita membaca sebelum kedatangan Mesias ya, lebih dahulu Yohanes Pembaptis tampil mendahului jalan Tuhan ya. Di ayatnya yang ke 16 kita membaca, Yohanes Pembaptis ini akan membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan akan berjalan mendahului Tuhan dan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya ya. Jadi sebelum Yesus dia tampil, Yohanes Pembaptis terlebih dahulu yang tampil ya, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Soal di sini kita membaca Yohanes Pembaptis lahir juga itu merupakan suatu kemustahilan ya, sama dengan kelahiran Yesus ya, suatu hal yang mustahil. Tadi kita membaca bagaimana Maria berkata, bagaimana hal itu akan terjadi? Aku belum bersuami. Ya, bagaimana mungkin? Ya, tiba-tiba mengandung belum bersuami. Nah, mustahil. Nah, begitupun ya, sebelum kedatangan Mesias, Yohanes Pembaptis yang datang juga itu adalah suatu kemustahilan. Ya. Ayahnya Yohanes, Zakaria, ya sudah tua, dan juga ibunya Elisabeth juga sudah tua pada waktu itu, mandul ya. Sudah tua berarti sudah menopause, ya, sudah mati haid. Ya. Mustahil untuk ya, melahirkan. Ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, lewat malaikat Gabriel yang tampil baik kepada ya, orang tua dari ya, Yohanes Pembaptis, Zakaria, dan juga kepada Maria, Gabriel datang untuk memberitahukan ya, menyampaikan berita dari surga ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kemustahilan itu akan terhapuskan ya, jikalau ada berita dari Gabriel ya. Saya ulangi, kemustahilan itu akan terhapuskan jikalau ada berita dari Gabriel. Nah, siapa ini Gabriel? Apa ini artinya dari ya, Gabriel, si pembawa berita? Gabriel adalah malaikat Tuhan yang dipakai untuk selalu menyampaikan berita dari surga. Dari sejak zaman perjanjian lama, nabi-nabi yang mendapat penglihatan ya, dari surga itu lewat malaikat Gabriel. Baik juga salah satunya Daniel ya, sedang dibahas dalam ibadah kaum muda juga. Ya, Daniel ya, mendengar berita dari malaikat Gabriel ya. Puji Tuhan. Jadi malaikat Gabriel adalah malaikat pembawa berita dari surga
Nah sekarang bagi kita artinya ya, berita dari surga dari Gabriel ini sama dengan ya, firman yang diilhamkan Tuhan, firman yang diwahyukan Tuhan, yaitu firman yang tertulis dalam Alkitab. Nah ini bukti firman itu ilham, wahyu dari Tuhan, tertulis dalam Alkitab, ya, dibukakan rahasianya, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah inilah berita dari Gabriel, ya, atau sama dengan firman pengajaran yang benar. Ya, jadi Alkitab ini berita dari surga. Ya, ini yang dibawa oleh malaikat Gabriel dari surga. Firman yang diwahyukan, yang tertulis dalam Alkitab, dibukakan rahasianya, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Jadi setiap ayat itu ada pembukaannya di situ. Ya, seperti kemarin kita mendengarkan ya, ibadah raya mengenai Simpson, nah, itu ada arti-arti rohaninya, itulah dibukakan rahasianya. Simpson menghubungi 3 wanita yang saya sudah jelaskan itu. Ya, kalau dilihat secara jasmani ya, kan tidak ada artinya kan? Secara jasmani ya tidak. Ya, kita ya, melihat itu ya sesuatu yang biasa, tapi ternyata ada pengertian di dalamnya, arti rohaninya. Itulah pembukaan firman, dibukakan rahasianya. Ya, setiap ayat dalam Alkitab itu ada pengertian yang tersembunyi di dalamnya, yang dibukakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ya, membukakan rahasia firman itu. Jadi hamba Tuhan dalam urapan Roh Kudus itu akan mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan untuk menyampaikan setiap ayat-ayat dalam Alkitab itu ya, terbuka semua rahasia yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Dan ini menghapuskan semua kemustahilan. Ya. Haleluya. Apalagi kemustahilan yang tertinggi. Nah, apa itu? Kemustahilan yang tertinggi. Untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan, atau menjadi umat yang sempurna, gereja Tuhan yang sempurna, yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, kita gereja Tuhan, posisi kita hari ini adalah menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sementara ya, ayat yang kita baca pagi ini adalah ya, saat menantikan kedatangan Yesus pertama kali di dunia ini. Lahir ya, di kandang Bethlehem sampai dia mati di kayu salib. Itu kedatangannya yang pertama kali. Dan peristiwa ini disiapkan oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis tugasnya mempersiapkan Yesus datang untuk kali pertama di dunia ini. Nah sekarang kita gereja Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah tadi lahirnya Yohanes itu apa? Mustahil. Nah begitu juga kita gereja Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan menjadi gereja yang sempurna, itu mustahil. Itu kemustahilan yang tertinggi. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lewat Gabriel, lewat firman pengajaran yang benar. Jadi firman pengajaran yang benar itu menghapus segala kemustahilan sampai kemustahilan yang tertinggi untuk mempersiapkan kita menjadi gereja yang layak, ya, gereja yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali ini. Itu kemustahilan tertinggi. Berarti kalau yang tertinggi terhapuskan, ya apalagi yang tinggi, yang rendah, semuanya akan ya terhapuskan. Tidak ada yang mustahil dalam firman pengajaran yang benar, yang kita sungguh-sungguh ya percayai dan ya sampai kita mempraktekkan ini. Ya seharusnya ya sikap yang positif bagi kehidupan yang mendengar berita Gabriel, mendengar ya firman pengajaran yang benar. Nah dalam pembacaan kita di sini pada mulanya ya, pada awalnya ya Sakaria yang mendengar berita Gabriel ini tidak percaya, masih ragu dia. Akhirnya apa? Sakaria menjadi bisu. Karena dia tidak percaya, Sakaria bisu. Ya. Begitupun Maria awalnya ragu. Ya, bagaimana itu akan terjadi? Saya belum bersuami.
Nah, ini menjadi ya suatu pembelajaran ya bagi kehidupan kita saat pagi ini, saudara. Ya, semoga saat mendengarkan firman pengajaran kita tidak ragu lagi. Ya. Mungkin satu kali ya masih ragu, 1, 2 kali, 3 kali masih ragu. Tapi kalau sudah banyak kali dengar firman masih ragu juga deh. Ya. Bisa-bisa ini kehidupan ini bisu sampai Tuhan datang. Kalau bisu berarti apa? Tuli juga. Bisu dan tuli itu penyakit ayan. Ya. Itu penyakit gila babi. Dalam terjemahan lama. Penyakit ayan, bisu dan tuli itu gila babi. Ya. Itu kehidupan yang dirasuk oleh roh jahat, roh najis. Ya, sehingga ya kalau dia dirasuk roh jahat berarti ya tidak bisa. Ya. Tidak bisa menjadi gereja yang apalagi sempurna. Ya. Benar saja tidak. Ya, apalagi mau sempurna. Karena dia dikuasai oleh roh jahat, roh najis. Masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Dosa-dosa, puncaknya dosa. Dia diseret dalam air. Ya, air kesegaran dunia. Api hawa nafsu daging. Nah, jatuh dalam dosa-dosa. Makan minum, kawin mengawin. Itu puncaknya dosa. Nah, ini kalau kita tetap ragu terhadap firman. Ya. Tadi saya katakan ya mungkin kalau 1, 2 kali, 3 kali masih ragu. Tapi kalau sudah banyak kali masih ragu juga, waduh ini keterlaluan. Makanya 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan jika Injil ini, jika firman pengajaran ini masih tertutup juga bagi orang itu, dia masih ragu juga, masih keras hati juga, maka dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bisu sampai Tuhan datang. Bisu dan tuli sampai Tuhan datang. Ya, ketinggalan, ya, tidak akan bisa menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini kita perhatikan. Ya, semoga kita percaya, saudara. Ya, mungkin ya tadi saya katakan mungkin awal-awal sempat ragu, tapi sekarang ayo percaya, yakinlah hari-hari ini. Ini hari-hari yang terakhir ini semakin percaya, semakin ya, yakin pada firman dan praktek ya. Pada akhirnya Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau kehendaki itu. Ya, semoga kita adalah hamba-hamba Tuhan ya, yang hanya mau taat pada firman Tuhan, bukan hamba manusia, takut kepada manusia. Aduh bagaimana ini kalau saya praktek firman. Coba kita lihat Maria, kalau dia praktek firman, tiba-tiba belum bersuami, tiba-tiba mengandung, wah, kan aib itu, aib. Ya. Dia punya apa? Akibatnya ya, di zaman itu ya hukum Taurat, kalau ada yang tiba-tiba ya belum bersuami sudah hamil, dilempar dengan batu. Nah, tapi Maria katakan aku hamba Tuhan, terserah Tuhan, saya mau taat saja, apapun risikonya saya mau taat saja. Apakah Maria mati? Nah, nanti Tuhan bela. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau taat pada firman, ya kita menjadi hamba Tuhan, maka Tuhan yang membela kita. Kalau saudara hamba manusia, ya itu manusia yang bela saudara. Ya. Apalah yang bisa dibuat manusia? Ya, manusia mungkin bisa bantu kau 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi seterusnya tidak mungkin akan terus dia bantu. Ya. Satu waktu ya dia jatuhkan juga. Dia angkat-angkat, akhirnya dia jatuhkan. Nah ini kita perhatikan. Semoga hari-hari ini ya, terhadap berita dari surga yang dibawa Gabriel, firman pengajaran yang benar disampaikan. Gabriel itu malaikat, sekarang malaikat hamba Tuhan, gembala, malaikat jemaat yang dipercaya Tuhan, menyampaikan firman pengajaran di dalam penggembalaan, disampaikan terus menerus, diulang-ulang hari-hari ini. Semoga semakin kita percaya, kita praktek firman. Sudah saatnya kita hari ini praktek firman. Firman bukan cuma jadi teori saja, tapi praktek. Jadi praktek. Betul-betul dilakukan firman itu. Ya, dipraktekkan. Ya, memang tadi ada risikonya. Seperti Maria, risikonya yang mati. Ya, dipermalukan sampai mati. Ya, tapi Maria mengatakan aku hamba Tuhan, terserah Tuhan, saya mau taat. Ya, semoga kita juga ya, jadi kehidupannya semakin taat ya, melakukan firman dengan setia. Sudah taat 1 kali, terus taat seterusnya
Ya, jangan sudah taat satu kali, besoknya tidak taat lagi. Ayo konsisten, taat sampai daging tidak bersuara. Ya, seperti Yesus, ya, teladan yang sempurna, kemudian Yohanes Pembaptis. Ya, sekarang kita lah Yohanes Pembaptis itu, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yohanes Pembaptis sampai kepalanya rela dipenggal. Untuk apa? Supaya Yesus sebagai kepala, ya, bisa, ya, menyatu dengan kehidupannya. Itu perjuangan dari Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan sampai dia rela kepalanya terpenggal, supaya Yesus sebagai kepala menempati kehidupannya. Nah, begitu kehidupan kita juga gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, harus percaya sungguh-sungguh pada pengajaran sampai praktek firman, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ya, untuk menempatkan Yesus sebagai kepala atas hidup kita. Ya, yang dihubungkan dengan ini, terakhir, leher. Orang yang taat, semakin taat pasti akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, itu akan menghubungkan kita dengan kepala, membuat Yesus sebagai kepala menempati tubuh lewat ini, leher. Ketaatan kita sampai penyembahan. Penyembahan yang sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan. Ya, nanti selanjutnya kita akan membaca ketika Yesus lahir, 3 orang datang. Ya, ada, ya, orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah Dia. Ya, jadi itu puncaknya untuk menyambut Tuhan yang datang kedua kali. Dulu orang Majus datang menyembah, sekarang kita, ya, datang menyembah Tuhan. Ya, sampai kita bisa ada di antara himpunan besar orang banyak. Wahyu pasal 19. Semoga saya dan saudara ada di sana. Ya, di antara himpunan besar orang banyak menyembah haleluya, menyambut Sang Raja. Oh, betapa bahagianya bisa, ya, bisa menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Yohanes Pembaptis mengatakan, sebagai sahabat mempelai, mendengar suaranya saya sangat berbahagia. Dan sukacitaku itu penuh. Itu kata Yohanes Pembaptis, sahabat mempelai. Nah, kita bukan cuma sahabat, tapi kita mempelai Tuhan. Seharusnya sukacita kita lebih besar lagi terhadap suara Tuhan, suara mempelai, suara firman pengajaran. Semakin dengar firman, semakin bersukacita, semakin bergairah. Ya, semakin percaya, semakin taat praktek, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sehingga, ya, tidak ada yang mustahil. Ingat, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh, orang yang taat, setia, orang yang menyembah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, sampai nanti kemustahilan tertinggi itu terhapuskan, kita bisa menyambut Dia yang datang di Allah. Jadi selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, dunia semakin sukar sulit, ya, banyak, ya, hal-hal yang terjadi, masalah pergumulan, penderitaan, cobaan, tantangan, kemustahilan, ya, silih berganti. Dan bersama dengan firman pengajaran benar yang kita percayai, yang kita praktekkan, yang kita, ya, sungguh-sungguh berharap kepada lewat doa, seruan, penyembahan, maka tidak ada yang mustahil. Ya, semoga kita alami. Ya, di sini ketika malaikat itu datang kepada Maria, ya, malaikat itu mengatakan ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Ya, jadi untuk meneguhkan firman yang disampaikan oleh Gabriel, Gabriel menyertakan kesaksian dari Elisabet kepada Maria, supaya Maria semakin yakin percaya. Elisabet sudah mengandung, dia sudah mengalami pekerjaan firman yang mandul itu. Ya, di sini inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini kemudian Maria berkata, ya, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Maria juga yakin, percaya dan menjadi hamba Tuhan yang mau taat pada firman. Ya, sudah banyak orang yang mengalami kesaksian nyata dalam pengajaran ini.
bagaimana dia ditolong Tuhan, bagaimana mujizat dia alami, mengubahkan hidupnya, mengalami mujizat jasmani. Nah, kesaksian orang itu juga bisa meneguhkan kita. Selalu saya katakan, kalau yang lain ditolong, kenapa kita tidak? Ya, semoga itu menjadi kesaksian secara pribadi dalam hidup kita, menjadi nyata kita alami. Haleluya. Nah, itulah itulah gunanya kita bersaksi. Sudah ditolong Tuhan, diubahkan oleh firman. Kemudian kita saksikan supaya orang lain juga diteguhkan. Wah, termotivasi juga. Supaya bisa mengalami hal yang sama seperti yang kita saksikan. Nah, itu tugas kita bersaksi. Ditolong Tuhan, diubahkan Tuhan, bersaksi. Jangan cuma diam-diam saja. Itu nanti menjadi hamba yang tidak berguna. Apa yang kita sudah alami harus kita saksikan. Yang kita sudah alami dari pekerjaan firman, pertolongan Tuhan yang nyata, yang menghapus kemustahilan dalam hidup, itu kita harus saksikan hari-hari. Jangan cuma diam saja, harus disaksikan. So, itu tugas kita di pasal sebelumnya kita sudah membaca. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saksikanlah firman itu kepada semuanya orang, semua orang, segala makhluk. Artinya kalau manusia tidak dengar tetap saksikan. Untuk kita tetap menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tidak gampang putus asa ketika tidak ada yang dengar dulu. Nggak usah lagi lah. Tetap bersaksi terus. Supaya jangan kita berhutang darah kepada yang lain. Kalau kita sudah saksikan yang lain tidak terima, itu urusannya dia. Kita sudah selesai tugas kita. Nah, semoga kita bisa mengerti. Haleluya. Biar kita sungguh-sungguh mengalami pekerjaan firman, pengajaran itu nyata kita alami, mengubahkan hidupmu. Dan engkau mengalami juga mujizat jasmani itu terjadi. Pribadi lepas pribadi, coba kita renungkan. Kalau masing-masing pribadi ini mengalami kesaksian nyata dari firman, begitu banyak orang diteguhkan dengan kesaksian kita. Satu bersaksi, firman mengerjakan hidupnya, dia mengalami mujizat. Orang lain akan diteguhkan. Begitu yang lain juga. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Kesaksiannya perempuan Samaria, satu orang bersaksi, banyak orang di kota Samaria yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu persaksian kita sungguh-sungguh berdasarkan firman yang sudah mengubahkan hidup kita. Sehingga tadi Tuhan mengatakan lewat Gabriel, kuasa Roh Kudus, sejak ayat 35 itu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bagi orang yang percaya, taat pada firman, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Inilah yang membuat kita mampu bersaksi, dan kesaksian kita itu benar-benar mengandung kuasa di dalamnya, kuasa Tuhan, supaya juga bisa menolong yang lain, meneguhkan yang lain. Haleluya. Dan itu yang kita harus lakukan sekarang. Amanat agung yang Tuhan sudah nyatakan untuk kita laksanakan, kita tunaikan sampai garis akhir hidup kita, menjadi saksinya Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Sehingga nanti kumpulan kesaksian dari pribadi lepas pribadi, semua sudah menjadi kesaksian atau menjadi terang, satu waktu akan berkumpul menjadi terang dunia, menjadi mempelai Tuhan yang punya bulan, matahari, dan 12 bintang. Itu nanti. Jadi semua yang jadi terang di dunia ini semua akan berkumpul jadi satu, menjadi gereja yang sempurna. Haleluya. Terang akan berkumpul di satu tempat, gelap juga akan berkumpul di satu tempat. Gelap di bawah, terang di atas. Jadi orang yang punya terang, kesaksian, yang terus dia lakukan sampai garis akhir, dia akan dibawa Tuhan naik, terangkat di awan-awan. Sementara yang tidak bersaksi, itu gelap di bawah, dia tertinggal. Dan jelas gelap masuk dalam kegelapan yang paling gelap, antikris, dikuasai antikris, menjadi mangsa antikris, sampai nanti kegelapan yang selamanya di lautan api. Sementara kita yang di atas, masuk terang, pesta nikahan domba,
terang di Firdaus sampai terang Yerusalem baru selama-lamanya. Oh haleluya, semoga kita mengerti. Kita sungguh-sungguh hari-hari benar-benar mengalami kesaksian yang nyata dari firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita mengerti, semoga ini sungguh-sungguh menjadi wujud nyata dalam hidup kita, menghapus segala kemustahilan dalam setiap langkah-langkah hidup kita sampai langkah yang terakhir, kemustahilan tertinggi terhapuskan untuk menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, oleh firman-Mu. Ku aman karena kau berjaga, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Oh amin Tuhan, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan ukur semoga nyata kita mujizat yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Bagi saudara yang percaya, sungguh-sungguh yakin pada firman. Lagi ikut. Mari, ya semoga tidak lagi ragu, semoga tidak lagi yang bimbang. Sungguh-sungguh percaya, bahkan semakin yakin percaya pada firman. Haleluya. Berjuang untuk praktekkan saja firman. Sekalipun ada risikonya harus kita lakukan, praktekkan firman sungguh-sungguh. Lagi terus, haleluya, haleluya. Sampai daging tidak bersuara, hanya motor. Aku ini hamba Tuhan, hanya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan, haleluya, haleluya. Sampai kita hanya berharap kepada Tuhan. Kehidupan yang taat sungguh-sungguh hanya akan berharap
berseru, hanya berseru. Hanya berharap kepadamu, Yesus, Yesus. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Ku aman karena ku menjaga, ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Oh, dengan unsur kita bangkit beriman, tundukkan kepala. Sungguh-sungguh nyata kita. Tuhan menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Semakin kita disucikan, diubahkan, bekerja oleh pekerjaan firman, pengajaran yang benar. Sebab dari situlah hidup kita ditentukan oleh perkataan yang benar. Mari ikut. Haleluya. Oleh firman, pengajaran yang benar, itulah hidup kita. Semoga tidak ada ragu di dalam kita. Semakin yakin, percaya, praktekkan firman, apapun resikonya, pengorbanannya. Haleluya. Maka tidak ada yang mustahil. Semuanya akan Tuhan hapus. Mujizat Tuhan sediakan. Haleluya. Bagi terutama mujizat yang terbesar, Tuhan ubah hidup. Semakin nyata kita alami dari hari ke hari, semakin kita dengar firman, semakin kita diubahkan. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, keubahan itu harus semakin nyata kita alami. Terus kita bahkan juga mujizat jasmani juga pasti kita alami. Bagi kau bersama Tuhan, mujizat disediakan bagi kita. Langkah-langkah mujizat yang benar itu nyata. Semoga itu nyata kita alami. Mari saudara yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mempraktik firman, angkat dua tanganmu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
hadapanmu Tuhan. Engkau yang melihat semua perjuangan kami, yang percaya sungguh-sungguh, yang mempraktekkan firman, apapun resiko yang mengorbankannya. Engkau melihat semua perjuangan kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang juga pagi siang malam berseru kepada-Mu, hanya menyembah-Mu. Percaya mujizat Engkau sudah sediakan bagi kami. Sungguh-sungguh nyata kami boleh Allah dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih dalam kata Dewa. Bagi setiap persoalan, bagi setiap pergumulan yang dihadapi, masalah-masalah yang mustahil sekalipun yang dialami umat-Mu Tuhan secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan mereka. Kami percaya mujizat-Mu Engkau telah sediakan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh percaya mempraktekkan firman-Mu. Engkau telah menyediakan mujizat-Mu bagi umat-Mu semua yang Engkau akan nyatakan di tempat waktu dalam hidup mereka semuanya. Tuhan akan tindak pada waktunya. Hamba serahkan semua umat-umat-Mu Tuhan, domba-domba gembala, Kau percayakan digembalakan di tempat ini, ada di Palu semua. Hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hidup kami, hidup umat-Mu, domba semua ditentukan dari perkataan-Mu, dari kuasa firman-Mu. Itulah hidup kami, hanya mengharapkan kuasa mujizat-Mu. Sungguh-sungguh kami alami dalam setiap hidup kami semua. Juga dalam pelayanan kami di sini Tuhan, haleluya, begitu banyak hal yang mustahil kami alami hari ini. Sarana fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan, membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan, kasih pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan sungguh-sungguh nyata Tuhan, kuasa firman pengajaran itu Tuhan Kau nyatakan, mengubahkan kami semua Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan kami hamba. Oh, dan beserta seluruh dengan domba-domba semua diubahkan oleh pekerjaan firman pengajaran yang sudah diberitakan. Hampir 10 tahun firman diberitakan, sungguh-sungguh mengerjakan Tuhan umat-Mu semua. Dan kuasa firman-Mu boleh dialami secara jasmani, mengadakan mujizat bagi kami, membukakan jalan, bukan pintu berkat-Mu di dalam pelayanan pembangunan tubuh manusia Tuhan. Juga pelayanan di Palu yang terus membuka bagi kami juga Tuhan, menghadapi kemustahilan untuk tempat di mana Tuhan, tempat beribadah yang belum ada Tuhan. Haleluya, kami terhalang di sana. Kami percaya Kau sudah menyediakan mujizat, Kau sediakan bagi kami. Percaya Tuhan, tempat itu Kau sudah sediakan untuk tempat jiwa-jiwa Tuhan, haleluya, boleh beribadah melayani. Oh, banyak jiwa-jiwa digembalakan oleh firman pengajaran yang benar di Kota Palu, juga di tempat ini Tuhan. Rumah yang kami bangun yang menampung lebih banyak jiwa-jiwa digembalakan oleh firman. Kami percaya Tuhan, lewat kehidupan kami yang menjadi saksi-Mu, hari-hari kami akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Pelayan hamba-Mu juga di tempat yang lain, di kota, di desa, di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, berkati semua pelayan para hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, kuatkan mereka dalam pelayanan. Haleluya. Pakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, semua mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Ibadah-ibadah fellowship persekutuan yang diadakan hari-hari ini dimanapun kabar mulai diberitakan Tuhan, pakai hamba-Mu percayakan hari-hari ini, khususnya Pendeta Wijaya yang terakhir, penyampaian firman pengajaran benar dalam setiap ibadah fellowship yang sudah dijadwalkan sepanjang tahun ini. Tuhan akan semakin memakai hamba-Mu, hikmat membuka rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dan semua kami para hamba-hamba Tuhan menyampaikan semua dipakai masuk dalam pergerakan Roh Kudus dan akhir menjadi 12 rasul hujan akhir dipakai Tuhan untuk memberitakan firman, membawa jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa dalam pengajaran benar untuk mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Sinode GPT Tuhan, tolong juga masalah yang terjadi Tuhan, Kau campur tangan, Kau selesaikan Tuhan. Sinode ini kembali boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh AMB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami juga berkati, pemerintah kami dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai pemerintah di desa-desa. Desa kami Taufiat Tambu, berkatilah pemimpin di Tuhan, pemimpin di bangsa ini,
beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah bangsa ini ya Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hanya jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran benar. Berita dari timur ke barat ini akan segera terwujud, dari Indonesia terus ke barat sampai ke Yerusalem. Pengajaran ini akan menyatukan, oh haleluya, gerejamu, haleluya, pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi mempelai Tuhan. Bahagia bersama Engkau untuk selamanya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Aktivitas yang dilakukan Tuhan lindungi sertai kami semua. Haleluya. Apapun yang kerjakan oleh umat-Mu, aktivitas baik yang bersekolah, Tuhan tolong di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan. Kau beri hikmat, keberhasilan dalam studi dan masa depan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik, yang mustahil tidak menghalangi ibadah pelayanan mereka semua. Yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko berdagang, tempat reparasi, di kafe, di mana saja, apapun yang sedang dikerjakan, sekecil apapun usaha umat-Mu, berkatilah Tuhan. Buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat Tuhan. Sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Tuhan serancai dengan kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan dulu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mujizat Kau sediakan, langkah-langkah mujizat kemenangan sungguh-sungguh nyata. Kami boleh amin dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu mujizat yang terbesar, yang tertinggi Tuhan, yang sangat mustahil itulah bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna untuk menyambut Engkau. Ingatlah kami, Yesus, Engkau datang sebagai Raja. Bawalah kami semua, yang menggembalakan, bawalah kami semua masuk besan di kanan domba, masuk kerajaan Firdaus sampai Yerusalem bahagia selalu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sambut hari yang baru ini melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.